Saudaraku, ibu bapak, oma opa, sahabat PKLU GPIB dimanapun berada. Selamat malam, salam sehat dan tetap semangat. Kiranya perjumpaan kita melalui program Dewan PKLU GPIB, saya dan PKLU membaca Alkitab bersama malam ini, hari Senin tanggal 20 Februari 2023, kiranya membawa berkat bagi kita semua. Bersama saya, Niko Wangke, anggota PKLU dari Jemaat GPIB Siri Asih di Bandung. Sebelum kita membaca Alkitab dan renungannya, marilah kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami dan terangilah dengan Roh Kudus, agar kami mampu mengerti kehendak-Mu, Tuhan, ketika kami membaca firman-Mu dan renungannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa ini. Amin. Pembacaan Alkitab dari Galatia pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 10 yang menyatakan, dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Topik renungan malam hari ini adalah, perlukah sinergitas? Penting, perbuatlah. Dengan ayat emas, hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Ayat yang ke-10.
Apakah baik jika dalam sidang majelis jemaat SMJ, peserta sidang yaitu para presbiter, diaken, penatua, dan pendeta tetap mempertahankan pendapatnya masing-masing, sehingga keputusan sulit diambil? Bisa saja tercipta kubu A, B, atau C karena tidak ada yang mengalah. SMJ tersebut bisa berlangsung hingga larut malam, bahkan berganti hari. Peserta sidang bisa menjadi lelah dan semakin emosional berpendapat. Akhirnya, SMJ bukan lagi menjadi pertemuan para pelayan Tuhan yang bersinergi untuk kemuliaan namanya, tetapi sebagai ajang pertarungan gengsi. Pokoknya pendapat saya harus disetujui, jika tidak, dan lain-lain. Dalam sidang di Yerusalem, Paulus dan Barnabas akhirnya bisa berjabat tangan dengan Yakobus, Kefas atau Petrus, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat. Jabat tangan itu menjadi tanda persetujuan bahwa ada pengertian di antara mereka bahwa Paulus dan Barnabas memberitakan Injil ke kalangan non-Yahudi, sedangkan Yakobus, Kefas, serta Yohanes ke kalangan Yahudi. Ayat yang 9. Sinergitas ini bisa terjadi karena sidang di Yerusalem berlangsung tanpa paksaan. Ayat 6. Tertib, sopan, dan tidak mengutamakan kedudukan tertentu. Ayat 6. Utamanya lagi karena mereka bisa melihat kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada sesama rekan sepelayanan. Ayat 9. Hal-hal tersebut pada akhirnya dapat membuat Paulus, Barnabas, Yakobus, Kefas, dan Yohanes sebagai peserta sidang bisa tetap mengingat atau membahas mereka yang miskin untuk diperhatikan dan dilayani. Ini lebih penting daripada perdebatan seru macam apapun. Dibutuhkan hikmat bagi pemimpin dalam memimpin jalannya SMJ, juga pengetahuan yang mumpuni tentang tata gereja dan peraturan lainnya. Kerendahan hati semua pihak dalam berpendapat sangat diharapkan. Sopan santun, saling menghargai dan menghormati perlu diutamakan selama SMJ. Dibutuhkan hikmat untuk senantiasa bertanya, apakah kehendak Allah sudah menjadi perhatian bersama seluruh peserta sidang? Ibu, Bapak, Oma, Opa, marilah kita akhiri persekutuan kita yang beribadah. Saya dan PKLU membaca Alkitab bersama malam hari ini dengan berdoa.
Terima kasih ya Tuhan karena kasih dan kebaikan-Mu sehingga kami warga lansia GPB dapat menikmati persekutuan saya dan PKLU membaca Alkitab bersama melalui kanal YouTube setiap hari yang selalu hadir memberi pencerahan, penyegaran iman kepada warga lansia agar tetap bertumbuh, hijau dan segar sampai dengan masa tua. Kami berdoa bagi Majelis Sinode, unit misioner, khususnya Dewan Pelkat PKLU diberikan hikmat, kekuatan, dan kesehatan agar dengan segenap kemampuan mereka menghadirkan jemaat yang misioner di setiap tahapan pembangunan demi kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna yang dialaskan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu, Bapak, Oma-oma, sampai berjumpa kembali.